Juga udah ngeluarin satu slice ikan salmon di harga 120 NT, yaitu kalau uang Indonesia satu potong ini 60.000 teman-teman ya. Dan juga aku sudah, kalau masalah buah di rumah ini cukup banyak ya. Oke teman-teman, sup untuk kakek sudah matang. Untuk video hari ini halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Mama Rit ke Taiwan. Tetap semangat ya, ayo. Ayo teman-teman, ini aku dan kakek baru pulang dari taman ya, seperti biasa rutinitasku di siang hari. Dan ini aku sedang ambil satu buah ya, yaitu buah mangga jumbo. Ini sekarang aku mau buka ini, terus bagian mau aku taruh di dalam piring. Terus nanti mau aku kasih sama kakekku ya teman-teman. Dan nggak kakek aja sih sebetulnya, saya semua juga di rumah boleh makan. Jadi sekarang aku mau ngupas mangga dulu sebelum masak ataupun aktivitas yang lainnya. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, sebelumnya aku ngupas mangga, aku juga udah ngeluarin satu slice ikan salmon di harga 120 NT, yaitu kalau uang Indonesia satu potong ini 60.000 teman-teman ya. Dan juga aku sudah ini ya, ngambil setengah cup beras mau masak untuk kakekku teman-teman. Dan ini ada labu kuning juga, nanti kakek dikasih labu kuning sama saya. Tapi sebelumnya itu mau ngumpas mangga ini dulu. Gak tahu harganya berapa ini ya, aku nggak tahu harga teman-teman. Yang penting aku itu tahu makan dan tahu ngupas aja. Kalau mangga nggak tahu harganya ya. Kalau buah-buahan saya nggak pernah beli. Kalau bawang putih kayak sayur ada juga lah saya yang beli. Tapi kalau buah saya jarang. Ada beli dulu buah durian aja. Ini tuh kalau masalah buah di rumah ini cukup banyak ya. Ya nggak pernah kurang lah kayak gitu. Serba. Ini harusnya pas baru beli kemarin langsung dikupas. Tapi karena kemarin buah yang udah dikupas masih banyak, jadi belum saya kupas ya teman-teman. Berat cek, berat loh teman-teman. Asli berat saya bilang. Berat loh. Ini tuh. Bukan, takutnya tangan saya nanti kena parutan ini. Udah berapa kali. Karena kalau orang sini kan nggak dikupas kayak gini mangga ini teman-teman makannya. Ya kalau kakekku mau disuruh makan kayak gitu, kemana-mana airnya nanti ngecer. Berat. Biarin kayak gini. Daripada tanganku kena korban. Oke teman-teman. Ini pisaunya kecil tapi multifungsi ya. Aku juga senang pisau besar. Nggak begitu senang aku motong-motong. Kalau ini kita lihat dagingnya ya. Kayak apa? Lihat teman-teman. Wah, setebal ini dagingnya. Nggak tahu ini ukuran berapa satu biji mangga ini. Anaknya kakek yang perempuan beli ini kayaknya. Nggak tahu batu beli itu saya lagi di taman. Jadi pas pulang dari taman itu kulihat sudah ada semua di atas meja ya. Jadi yang lembut ini mau diambil. Nah yang ini tuh mau ditaruh di sini saja. Ini kan masih keras ya teman-teman. Daging di dalamnya itu masih keras, jadi nanti kalau si Ucil mau makan sudah kukupas. Ucil senang makan mangga kalau sudah kukupas. Coba kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Ngilu teman-teman manisnya itu. Kayak gini aja lah, nggak usah dipotong lambat sebab udah mau masak. Nasi dingin nggak ada.
Jadi mau masak nasi akunya. Bah, bijinya kecil banget teman-teman kayak gini, ya Allah. Ini ada kulitnya ya. Beh, ngumplak, untung nggak jatuh sana. Jadi belepotan gini ya teman-teman. Aku nggak pakai sarung tangan ya, licin. Sebanyak ini dapat dagingnya semangkok gini. Terus sama ini lagi. Di sini itu masih banyak dagingnya teman-teman. Aku ambil yang ini, tuh kakek yang lembut. Yang bekas tangan gue biar aku makan aja teman-teman. Sebagian ada yang masem, bagian manis banget. Matengan apa masak ini tuh teman-teman pereman ya, karena sebagian manis sebagian asam, sebagian kecut banget. Oke teman-teman, ini buah mangganya udah mau kasihin kakek ya. Kakek udah ngiler duluan, udah nggak sabar. Sekarang harus dikasih nih ya teman-teman, nanti bajunya basah. Oke, nah sekarang jam 12 kurang ya. Masak nasi dulu. Gatel mukaku teman-teman, nggak tahu makan apa ya. Masuk, oke mah. Mau nggak mau dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi man razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nah, nice ikara no waya cuke nih apa? Kenapa ini TV? TV itu acaranya bocil teman-teman tadi malam tuh. Oke. Sekarang kita ke dapur ya, Mbak Besti. Oke, teman-teman, ini aku masak nasi dulu ya sebelum yang lainnya. Ini airnya 1 cup saja. Nanti mau dijadiin nasi, udah matang nanti jadiin bubur. Kayak gitu ya. Nanti setelah ini aku lihat kalau nanti kebanyakan diambil. Nanti ini mau dibungkus ya teman-teman. Segini dagingnya banyaknya ya. Nih. Tutup teman-teman. Iya teman-teman, ini aku juga mau ngupas buah pir ya, ada separuh lagi. Aku taruh juga dalam mangkok. Nanti biar makannya itu enak. Kalau mau ngupas-ngupas kan repot ya. Aku itu orangnya gitu, kalau udah ngupas tak kupas banyak-banyak. Nanti kalau giliran makan
Ini tuh udah aku kupas separuh loh. Manis banget buah pir itu, enak banget. Sama kayak cecekku itu, nggak mau dia ngupasnya. Tahan dia belum jadi makan itu walaupun selera kalau belum dikupas. Kalau buah pir ini dia nggak suka. Jadi karena dia tahu aku suka, jadi beliin aku aja. Sama kakeknya. Mangga itu dia juga nggak makan teman-teman. Makan aku sama kakek aja. Ini juga besar ya, di dalam kulkas masih ada segede lutut saya. 2. Sekarang pir ini lagi musim di Taiwan. Nggak tahu kalau harga itu. Makanya gitu kalau harga nggak jarang tahu teman-teman ya. Kata teman-temanku yang kan yang di taman itu banyak yang dikasih uang makan sehari 200. Tapi ya untuk makan aja kayak gitu, beli beras sendiri. Kalau saya kan nggak dikasih sehari 200 teman-teman. Tapi ya semua ada kayak gitu, beras. Mau masak, makan sepuasnya juga nggak apa-apa. Ya kecuali kayak tempe gitu ya beli sendiri. Ini keras ya. Kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak panjang-panjang modelnya teman-teman. Jadi aku itu kalau motong buah ikut sesuka selera aku aja. Karena aku itu kalau mau ngasih kakek udah dipotong kecil-kecil gini. Jadi udah nggak ini. Udah langsung diambil aja kayak gitu. Kan biasanya orang motong buah pir itu panjang-panjang, rapi gitu ya. Enggak, aku enggak teman-teman. Tapi kalau dulu waktu masih di rumah nenekku, kalau kayak kita hari raya Cina gitu, ya potongannya kayak gini ya teman-teman, tipis-tipis gitu. Kalau ini enggak. Ini untukku dan kakekku ya. Nanti kalau mau makan tinggal ambil. Lanjut kita plastik wrap. Ini tuh tajam banget, aku udah berapa kali itu kena buka. Oke, nah sekarang kita tutup. Nah, ini tuh getas ya. Ini mangga, ini buah pir. Sekarang taruh di kulkas dulu ya. Ada juga pepaya, mau aku kupas juga, teman-teman. Nih, kalau nggak dikupas busuk. Jadi mau aku kupas. Aku itu rajin ngupas-ngupas buah. Belinya nggak rajin. Ini kalau nggak dikupas gini nanti busuk, walaupun udah ditaruh kulkas. Nggak tahu orang ini, kalau lagi jualan tuh mulus-mulus kayak ada semprotnya tersendiri mungkin ya. Pas sudah kita bawa pulang ke rumah, itu malam aja busuk semua. Ya tukang jual ya pinter. Taruh di mangkok piring kecil aja. Nanti kepenuhan teman-teman. Nggak lama sih ini, besok pagi cecek gitu. Mungkin udah dilirik kok pepaya. Belum dikupas. Pagi tadi aku lupa teman-teman. Maklum ya wes tua. Jadi banyak lupanya. Sekarang aku mumpung ingat, jadi aku kupas lagi rajin pula ya. Kayak gitulah aku ya. Mungkin kadang-kadang kata anaknya kakekku ini kumat-kumatan nih pembantuku ini. Ya kalau lagi rajin gini semua aku kupas kalau yang udah matang-matang gitu.
Kalau lagi enggak banget. Kadang nyampe busuk ada. Beli 3, cuman satu ini ya lumayan bagus. Ini pun kalau nggak cepet kupas sudah busuk juga. Besok pagi kan cecenya sarapan udah ada buah pepaya, udah dipotong. Nanas sudah dipotong. Kalau nanas dipotong dari pasar ya teman-teman. Jadi besok dia sarapannya buah pepaya, buah nanas, telur hitam, sama ubi, udah. Sama 1 gelas susu, apa namanya, kacang kedelai tanpa gula. Kita rasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita plastik wrap. Lanjut kita potong ikan. Jadi hari ini tuh vlognya pulang dari taman kupas buah. Nih teman-teman ya. Udah cantik, udah. Jadi kita masukin ya. Sekarang potong ikan dulu. Kakek mau makan. Sampahnya taruh di sini dulu. Nanti mungkin dalam hati anaknya kakekku, oh, lagi kumat rajin hari ini. Buah udah dikupas semua. Tadi pagi mungkin dia mau makan, nggak ada yang dikupas, mangga nggak dikupas, pepaya nggak dikupas. Enggak, tadi pagi juga ceceku cepet, itu teman-teman, cepat berangkat ya, karena mungkin kalau kayak di Indonesia udah mulai murid baru, udah mos-mos gitu. Jadi bawa-bawa botol bekas gitu loh teman-teman ke ininya, ke sekolahnya. Aku aja kaget kok jam 6 lebih seperempat dia udah sarapan. Biasanya kan jam 8 ya. Kadang paling cepat tuh jam setengah 8. Dan sekarang mau potong dulu ikan salmon. Direndam dulu teman-teman, nggak bisa dipotong ya, karena apa? Es batunya masih banyak. Tadi mau ke taman itu lupa. Kerjaanku setiap hari dikejar-kejar waktu. Sama kayak Mbak Iis official itu, kan dia sekolah ya. Saya ke taman. Dulu kakekku dulu pernah sekolah juga ya teman-teman. Repot kayak gini lah kita pulang balik gitu. Wah, sampahnya tadi udah ditaruh sana, malah ini ada biji lagi. Kakekku sebel kemarin, dia ngedumel kulitnya katanya masuk dalam lubang gigi. Kemarin sore kan aku ngupasnya, enggak aku kupas bareng sama masak untuk yang lainnya. Katanya masuk ke dalam lubang gigi ini. Maka sekarang aku kupas nih. Ini mau dimasukin ke nasi ya nanti. Enggak di nasi, nanti bedain aja. Potong dulu ya teman-teman. Rempong ya pulang dari taman ini. Tadi gerimis pas pulang. Kemarin kehujanan deras kita dari taman. Potong 4 aja. Takutnya kakekku selera ikan ini juga berganti-ganti. Ya. 2 potong sore, 2 potong malam. Supnya itu saja. Sayurnya labu kuning udah. Ada sih sawi hijau. Oke teman-teman, by the way airnya sudah mendidih. Aku masukkan 4 iris potongan jahe ya, India. Nah di sini aku masukin 2 ikan salmon tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini juga aku masukin sayuran ya teman-teman, di sini brokoli dan wortel.
Jadi biar dia bersamaan di dalam. Langsung saja aku kasih bumbu-bumbu kehidupannya ya. Ini sedikit setengah. Ini dia. Kita tutup, nanti wortelnya mateng, brokoli mateng, ikannya juga mateng. Beginilah cara masakku praktis ya teman-teman kalau siang hari. Kalau sore agak repot teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, wangi banget ya. Wangi loh walaupun hanya seperti ini. Anaknya aja nggak pernah masak kakek seperti ini, hanya saya. Baunya itu semeriwing banget, kan tadi ada lada bubuk sedikit, sana itu ada lemon juga. Nih, dan nanti barengan mateng ya. Sekarang kita kecilkan sedikit apinya ya teman-teman. Nanti tinggal kita angkat dalam 5 menit. Oke teman-teman, ini sup kakekku sudah matang ya. Tinggal nunggu nasinya sebentar lagi. Ini mau aku tempatin ikannya. Yaitu seperti yang aku bilang, ada juga wortelnya. Jadi sekalian di dalam sayur ini tuh ada ikan, dalam sup ini ada ikan dan sayur. Oke teman-teman, sup untuk kakek sudah matang. Untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Mama Rit Ke Taiwan. Tetap semangat ya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye. Love you all. Sup ikan salmon, wortel, dan brokoli. Ala-ala TKW Taiwan. Untuk makan siang kakek ya teman-teman. Jadi supaya awet tua, kuncinya makanlah serba rebus supaya tidak terlalu banyak kolesterol. Oke, bye. Nah guys, inilah makanan kakekku hari ini. Ada labu kuning dan nasi yang sudah aku masak tadi sekaligus ya. Dan ini adalah sup ikan salmon, wortel, dan brokoli. Oke, inilah menunya.